Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hari ya, ibu sewa mobil, rental mobil, ibu punya kewajiban mengembalikan seperti waktu disewa. Kalau tidak, pemiliknya tidak tahu pun, lecet di bagian depan, lecet di bagian bawah, bannya apalah masalah, di dalamnya mungkin ada sesuatu, anak kita tumpahin minuman di karpetnya, atau apa saja masalahnya, harus dibahasakan kepada pemiliknya. Dia minta ganti, diganti, nggak boleh nggak, haram hukumnya. Kita bisa selamat dari gangguan dia atau masalah dengan pemilik, tapi dengan Allah SWT tidak bisa selamat hari kiamat. Hati-hati masalah ini. Jadi jangan sampai kita lupa ya, bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui dan bisa melakukan apa saja. Nggak boleh ghasb, nggak boleh mengambil haknya orang lain sama sekali. Sewa rumah, banyak orang rumahnya nggak dirawat, dihancurin rumahnya orang lain. Bahkan ada pernah orang cerita sama saya, waktu saya pas lagi ngecat rumah yang saya pernah kontrak gitu kan, kok Ustadz ngecat? Loh iya, ini kan rumahnya sudah berlumut, waktu saya masuk rumahnya baru gitu kan, demi kenyamanan saya dan juga memang ini kewajiban saya karena saya sewa dalam kondisi memang nyaman. Plafonnya sedikit rusak, saya langsung panggil tukang perbaikin. Kerannya sedikit patah, saya langsung gantiin yang baru ya, dan saya bahasakan ke pemilik rumah, ini akhi, kebetulan memang saya kenal waktu itu di Bandung, saya waktu kontrak awal datang ke Jakarta, lalu saya bilang sama dia, ini akhi begini, ini akhi begini, sampai dia sangat nyaman karena merasa saya ini pengontrak yang bertanggung jawab dengan tempatnya. Saya bilang ini bukan karena masalah antum saja, permasalahannya adalah hubungan saya dengan Allah SWT hari kiamat. Waktu saya keluar dari tempat kontrakannya, saya bilang sama dia, tolong dicek kembali rumahnya dan saya siap menerima masukan. Ada hak antum yang terzalimi, sampaikan, saya akan ganti gitu kan. Apa saja, walaupun hal-hal kecil, termasuk kerannya, termasuk keramiknya, ada yang rusak, mungkin pintunya. Sampai saya sebelum keluar itu pintu kamar mandinya sering kena air, akhirnya terkelupas, saya gantiin pintu baru gitu kan. Lalu pas hisab hari kiamat ya. Sampai akhirnya karena dia melihat saya mengeluarkan uang, dia lihat rumahnya bahkan lebih bagus daripada rumah waktu pertama dia beli. Karena rumah baru saya langsung sewa waktu itu. Akhirnya dia bilang, biayanya berapa, kita bagi dua aja nih. Biaya ongkos perbaikannya berapa, maksudnya supaya saya nggak usah biayain semua. Akhirnya orang jadi berbuat baik dengan kita, karena kita juga berbuat baik dengan dia gitu kan. Yang jadi masalah, kalau kita menggunakan kacamata iman, tanggung jawab hari kiamat yang berat nih. Ini yang jadi masalah nih, bukan cuma sekedar kita selamat dari orang gitu. Ada orang subhanallah jalan nih, main jalan saja seperti hujan nih ya, hati-hati ya. Subhanallah banyak kita kadang-kadang buat kezaliman tidak sadar, lewat karena buru-buru atau merasa kena di mobil, main jalan airnya kepercik ke orang. Orang itu mungkin mau ngejar kita nggak mungkin, lalu kita menganggap sudahlah, nggak bisa loh, hati-hati. Karena kalau dia tidak senang dengan perbuatan itu, dia tidak maafkan kita, hati-hati. Berbahaya, bisa bertemu hari kiamat. Dan ketemu hari kiamat ini nggak bisa dengan kalimat maafin saya ya, dia nggak terima lagi. Ibu utang 2 juta sama orang nggak bayar, ketemunya hari kiamat meninggal, dia masih mau terima 2 juta rupiah? Nggak ada uang rupiah di akhirat. Udah nggak mau dia, 2 juta pahala mau, repot benar 2 juta pahala gitu kan. Berapa banyak yang diambil dari kita. Makanya selesaikan di dunia ini. Hal sampai yang kecil pun harus kita hati-hati. Masih ingat riwayat Imam Bukhari, beliau memanah, kena pagar tetangganya tercuil dikit. Waktu itu dia mau berburu ya, nggak jadi, dia sampaikan ke pembantunya, sampaikan ke teman-teman saya nggak jadi berburu. Dan sampaikan kepada tetangga saya ini, yang tadi pagarnya tercuil kena anak panah itu, sampaikan kalau dia mau diganti saya siap gantiin. Maka pembantunya Imam Bukhari pergi ke rumah tetangganya lalu sampein, Imam Bukhari bilang pagar anda kena cuil ya. Tetangganya bilang, jangankan cuil sedikit, rumah saya rubuh nggak apa-apa. Kalau Imam Bukhari, saya maafin gitu kan. Maka apa yang terjadi, Imam Bukhari itu dengar pembantunya bilang, katanya sudah dimaafin nggak apa-apa. Imam Bukhari sujud syukur gitu kan, kemudian cari orang miskin bersedekah. Ini kayak sudah selamat dari satu masalah besar, padahal cuma pagarnya orang tercuil. Kata ulama apa menanggapi perilaku Imam Bukhari? Imam Bukhari orangnya sangat wara, artinya hati-hati. Jangan sampai secuil itu, nanti akan ada musuh hari kiamat. Banyak orang tidak sadar, menyiapkan musuh-musuh hari kiamat buat dirinya untuk apa? Nggak ada gunanya, gitu kan? Gampang deh, ya, anggap remeh orang.
zalim terhadap orang lain, kasar dengan orang lain, caci maki, gibah, fitnah, seakan-akan nggak ada masalah dia. Nggak bisa, akan ada masalah hari kiamat sama orang itu. Jadi nggak boleh ya. Makanya saya sering bahasakan juga ibu-ibu sekalian, usahakan setiap hari kita bermuhasabah. Kalau ingat ada orang yang pernah kita zalimin, jangan ditunda. Bahkan kalau perlu, kalau saya pribadi ya, saya sering libatkan dalam doa saya, ya Allah kalau seandainya ada orang yang punya hak terhadap diri saya ini, ingatkan ya Allah dan mudahkan saya menyelesaikannya. Jadi jangan sampai ada musuh hari kiamat.